Musim akan
sampai selamanya tetap percaya seperti Tuhan memberat.
Sebab Tuhan yang tahu sebab Tuhan tahu permasalahan. Kepadamu Juru Selamat aku berserah. Ini kami Tuhan, kami mau hanya berserah kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami mau Tuhan memuji, kami mau menggerakkan seluruh otot tubuh kami pakai untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mau mengucap syukur bersama saya, katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Oke, mari kita terus bangkit, maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yuk. Kau
Mau menyembah Tuhan lagi? Mau memuji Tuhan? Ayo, mari kita nyanyikan satu pujian lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, karena kita adalah pilihan Tuhan yang luar biasa, Laskar Kristus yang luar biasa. Sungguh diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Bahkan hatimu, hidupmu berikan yang terbaik bagi nama Tuhan.
Mendengarkan Engkau berbicara Tuhan lewat hamba-Mu yang kecil ini Tuhan. Siapapun kami di tempat ini, Engkau melawat kami, memberkati kami, sementara kami mendengar firman Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang sedang kehilangan pengharapan. Setelah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, pulang akan membawa pengharapan baru dan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, terimalah pujian umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, sudah duduk. Haleluya. Baik, saya lihat dari tempat ini dan sementara saya menyanyi tadi, kayaknya hampir 95% anak muda. Jadi saya sekarang serasa sedang ibadah di youth community. Haleluya. Bahkan bapak yang pakai baju kotak, ibu sebelahnya, saya melihatnya juga semangatnya jadi muda. Saya yang ompong pun jadi ikut menari dan melompat. Nah, saudara, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya sejak tahun 2015 kita berpisah keluar dari tempurung STT Harvest, dan hanya lihat di Facebook, saudara, dia selalu iri kalau saya posting madang mani misalnya tentang makan. Dia bilang, kapan kita makan ya, saudara ya? Kita nggak perlu makan itu, tapi makanan rohani lebih penting, saudara ya. Dan pada waktunya digerakkan Tuhan untuk mengizinkan saya ada di tempat ini, saudara. Ya, saya namanya Timotius. Ada yang bilang saya ini Hotman Paris KW4 katanya, saudara ya. Ya, mirip tapi tidak sama. Kalau dia dikelilingi wanita, kalau saya dikelilingi hadirat Allah. Amin. Nah, nama saya Timotius, istri saya 1, anak saya 2, laki-laki semua. Yang 1 sudah sekolah Alkitab dan sekarang sedang praktek di Lampung, saudara ya. Sebentar lagi selesai S1, tapi ini masih praktek. Dan kami menggembalakan di desa, saudara ya.
Kalau saudara bilang desa, saya bilang desa, jangan langsung menjustis saya wong desa gitu saudara ya. Biarpun wong desa perutnya ya gede saudara ya. Jadi saya orang desa, pelayanan di luar negeri saudara, di Denmark saudara. Luar negeri saudara ya. Tahu Denmark? Oh, Demak pinter ya. Bapak pinter. Saya orang Demak saudara ya. Pelayanan di Kota Wali. Ya, Kota Wali artinya di mana ada desa, di situ ada masjid, ada pesantren dan lain sebagainya, saudara. Kota Wali di Demak itu. Tapi puji Tuhan, saya 2011 masuk di situ, mulai dari 27 jemaat, 10 tahun kemudian sekarang sudah sekitar 120 kami layani, cukup pesat pertumbuhannya. Lalu kami juga sudah buka cabang lagi satu di arah ke Proda di sana. Sudah sekitar 20 orang jemaat. Nah itu nanti untuk anak saya, saudara ya, bapaknya yang merintis ya. Dan saya mendengar tadi Pak Gembala berkata bahwa banyak teman-teman yang dari Nias, betul? Banyak ya, boleh angkat tangan? Oh semua? Wih luar biasa. Ya kenapa saya tanya begitu, karena saya lihat wajah-wajahnya kok sepertinya saya pernah lihat ya saudara ya. Ya karena teman-teman saya banyak dari Nias saudara ya. Waktu sekolah kita di Palembang, sebelum di Harpes saya di Palembang itu banyak teman-teman yang dari Nias. Kalau saudara tahu GPDI Gunung Sitoli atau GPDI Gemakasih, itu pendetanya sahabat dekat saya ya, Pak si Lauli ya. Lalu ada Martiaman Halawa, Alisa, itu pendeta-pendeta teman-teman saya dari Nias dan cukup akrab dengan saya saudara ya. Saya sering dipanggil ke sana tapi tidak pernah berangkat. Kenapa? Karena sampai hari ini saya masih takut naik pesawat saudara ya. Haleluya saudara. Jadi banyak tawaran menjadi bicara kemana-mana, ke luar negeri, ke luar pulau, tapi saya nggak pernah mau karena saya masih takut naik pesawat. Ya gara-gara Lion Air jeblok gitu saudara. Nah baik saudara, sesuai dengan apa yang sudah saya kirim ke Bapak Gembala di stiker atau poster, saya tetap akan bicara tentang terus bergerak maju bersama Tuhan. Kenapa saya mengangkat tema ini? Ini mau bilang Bapak Ibu kok muda-muda semua saudara ya. Ini kan sudah latah saudara, kalau di gereja Bapak Ibu gitu lah. Ini kalau saya bilang Bapak Ibu, padahal yang Bapak Ibu cuma berapa saudara ya? Gimana? Enaknya bilang apa? Saudara-saudara saja ya. Ya saudara-saudara, saya terinspirasi dengan kehidupan hari-hari ini ya. Gara-gara BBM naik saudara ya, semua orang mengubah haluannya, betul saudara ya. Kita sudah baru selesai COVID saudara. COVID itu juga mengubah segalanya ya, memutar otak ibu-ibu rumah tangga, bahkan mungkin anak-anak kos saudara ya. Dan sekarang muncul lagi BBM naik saudara, dan ini juga memutar otak lagi buat anak-anak kos ya, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang bekerja, yang gajinya tidak banyak, yang mengalami PHK dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari keprihatinan ini, maka saya terinspirasi untuk ini. Kalau sudah begini, kita tidak boleh terpuruk, tetapi kita harus bergerak maju. Katakan amin. Bergerak maju bersama Yesus. Amen. Nah, supaya fokus saudara, ini berapa? 2. Oke. Kalau ini 3. Oke. Kalau ini 2. Kali ini 6. salah semua. 6. Cuma bapak yang mesti masih bingung kok bisa 6 ya gitu ya. Ya. Sudah nyala? Oke. Ini berapa? 2. Kalau ini 3. Kalau ini 5. kali ini 10. ya 100. Tepuk tangan saudara ya. Berarti saudara akan, kalau saudara fokus, saudara akan menangkap sesuatu. Khotbah saya tidak lama soalnya. Saya terkenal pendeta yang khotbahnya paling sebentar. Makanya laris gara-gara khotbahnya sebentar. Ya, jadi sebagainya yang sebentar ini dimakan baik-baik, ditangkap baik-baik, supaya nanti keluar tidak hanya ingat ompong saya, ya, tetapi saudara keluar ingat firman Allah yang disampaikan. Amin, saudara. Ya, yuk kita akan belajar bersama-sama. Ya, kehidupan ini ya diibaratkan seperti perlombaan hidup yang wajib
kita ikuti. Ya, yang wajib kita ikuti. Dan perlombaan iman yang terpenting di sini wajib kita ikuti. Nah, kenapa saudara? Karena banyak orang sekarang kehilangan iman, menggadaikan iman, meninggalkan imannya kepada Yesus, lalu lari kepada iman yang lain. Maka dari itu, saudara-saudara semuanya, hidup ini terus berlanjut, tidak berhenti. Saudara kalau lihat lari maraton, ya pertandingan lari maraton, itu dia walaupun pelan, walaupun perlahan-lahan, dia tidak boleh apa? Berhenti. Harus sampai finish. Karena kalau berhenti berarti kalah, tidak mendapatkan hadiah. Nah, perlombaan hidup itu wajib bagi semua orang. Terlebih anak-anak Tuhan dalam perlombaan iman. Ya, sekarang orang telah berlomba-lomba untuk mencari makan. Orang telah berlomba-lomba untuk eksis, betul tidak? Semua orang berlomba-lomba untuk jadi YouTuber. Saya coba posting ingin jadi YouTuber. Sudah 5 tahun, subscribe-nya cuma 3. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah menyerah. Saya tetap bergerak. Lalu saya postingannya ganti. Kalau dulu postingannya makan, itu tidak ada yang subscribe, saudara. Saya ganti channel dengan channel GPDI Telaga Kasih. Wah, channel, saudara. Sudah 1 tahun, saudara. Sekarang sudah 317. Haleluya. Dan itu isinya khotbah-khotbah saya, saudara ya. Pasti nggak populer, tetapi kalau yang bisa nonton berarti sasar aja, saudara ya. Nah, jadi perlombaan ini harus berjalan, hidup ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Setelah pagi akan ada siang, setelah siang akan ada apa, saudara? Sore, setelah sore akan ada apa? Malam dan seterusnya, nggak bisa berhenti. Karena kalau berhenti berarti kiamat, saudara. Makanya saudara, banyak orang yang berhenti. Gara-gara apa? Gara-gara sudah merasa sulit untuk berkembang, sulit untuk mendapatkan rezeki. Akhirnya orang putus asa, berhenti, dan tidak melakukan sesuatu. Nah, tapi kita lihat firman Tuhan, saudara. Ya, yuk kita baca sama-sama. Semua membacanya sampai telinga kita mendengar. 1, 2, 3. Sama alamatnya, saudara. Ya. Baca ini apa? Sama alamatnya, saudara ya. Ibrani 12. Yuk, 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sampai situ dulu. Kalau kita lihat ayat ini, saudara-saudara, saya mau perhatikan di bagian pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi. Banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya begitu banyak saksi yang melihat kita anak-anak Tuhan. Diibaratkan seperti awan. Artinya kemanapun kita pergi, di situ ada orang yang melihat kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka ketika iman kita kandas, ketika iman kita jatuh, maka kita akan jadi tertawaan. Banyak saksi itu, saudara. Kita adalah surat Kristus yang hidup. Maka hidup kita harus ikuti perlombaan iman ini yang diwajibkan bagi kita. Nah, perlombaan iman itu berarti apa, saudara? Tantangan, kegagalan, cobaan, ujian. Kalau yang cowok, ini kan masih muda-muda, tantangannya adalah ketika nembak cewek tidak diterima. Nah, itu tantangannya katanya. Yang cewek berharap sudah dandan, sudah pakai make up, sudah pakai parfum, dengan harapan si Joni nembak, ternyata si Jono yang nembak.
Itu tantangan, saudara ya. Lalu ketika semua gagal, ada yang stres, ada yang galau, ya kan saudara? Ada yang nggak mandi, saudara. Nah, akhirnya ya itu. Akhirnya orang melihat, saksi-saksi itu melihat, saudara. Wah, wong Kristen kok kayak gitu. Nah, lalu saudara, ini yang memang terjadi dalam kehidupan kita, tidak bisa tidak. Sekarang jemaat di tempat kami sebagian besar petani, sedang menghadapi tantangan. Kemarin 1 bulan lalu tanam jagung. Di kami kan tanahnya itu tak ada hujan. Tanam jagung. Baru tukul segini, tukul tahu saudara, orangnya tahu tukul loh. Bukan tukul arwana. Tukul itu sudah bertunas segini dari benih, tumbuh, dirabuk, lalu udah agak tinggi gitu, hujan 3 hari, lalu tenggelam karena airnya lebih tinggi, matilah jagung itu. Jemaat saya kasih semangat, ayo tanam lagi, belum telat saya bilang. Akhirnya berubah, tanam jagung kecil. Kemarin jagung hibridan gede, supaya umurnya pendek, jagung kecil 2,5 bulan keluar. Tanam jagung kecil, panas, wah bertumbuh. Segini sudah bertumbuhnya, wah senang dirapuk. Sudah sampai segini, wah puji Tuhan, bersorak-sorai jemaat. Kemarin 4 hari ini saudara, 4 hari ini hujan tidak berhenti setiap malam. Sudah segini airnya. Dan sekarang jagungnya, tadi saya lihat mau berangkat, sudah gini semua. Tadi pendeta yang khotbah di tempat saya, Pak, ganti judul khotbahmu. Khotbah tentang iman yang tangguh, ben jemaatku kuat, saya bilang gitu. Ini banyak jemaat yang stres, saudara ya. Nah, mau apa? Udah kayak gitu, putus asa. Tapi saya bersyukur, jemaat masih berkata, syukuri aja ya Pak, syukuri. Ojo mewek, ojo nangis, syukuri saja. Wes kok percayalah gitu loh. Ya percaya, tapi ketika lihat sawahnya jagungnya tidur semua, saudara, wis pasti mati saudara ya. Wah ini sudah mendung lagi, waduh. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa bergerak maju dalam perlombaan hidup yang Tuhan wajibkan itu? Yang pertama adalah lepaskan beban yang merintangi. Nah, kenapa orang tidak bisa maju? Ya, ini berkata karena kita punya banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua apa, saudara? Beban dan dosa. Ini yang membuat orang tidak bisa maju. Karena orang masih gendong beban yang harusnya sudah dilepas. Firman Tuhan katakan, tanggalkan. Kita harus menanggalkan beban itu. Nah, bebanmu apa? Beban kita apa? Kalau cuma diputus pacar, nembak nggak keterima, itu bukan beban. Beban itu kalau kita nggak punya duit, orang tua nggak kirim-kirim, itu beban, betul nggak? Anak saya praktek itu dikasih dari gereja itu 500 1 bulan. Tapi ibadahnya seminggu, praynya cuma sekali. Ibadah, saudara, persembahan terus, saudara. Nah 500 gaya itu sabun sama persembahan habis, saudara. Tiba-tiba, wah, kalau sudah jadi hambatan kan beda. Kalau dulu masih mahasiswa, wah, butentek, akhirnya saudara, tak kirim. Sekarang enggak. Papa yang baik, ada berkat enggak? Itu bahasa puitis banget. Kalau ada, saya ini dikirim Pak 100 aja gitu deh, pakai 100 aja gitu deh. Wah, mamanya baca gitu nangis, saudara, gak itu berarti duit. Lah kenapa Nang? Nah itu pendeta kuno tuh begitu kalau uji hamba Tuhan ya, kalau uji mahasiswa gitu. Gereja jauh dari rumah. Nah itu tidak dikasih uang atau tidak dikasih motor. Suruh punya ide bagaimana caranya sampai di rumah atau sampai di pastori. Minta uang saya kirim 100.
Tapi kan saya juga penggembala ini juga jemaatnya nggak kaya-kaya, bukan jemaat yang wow suge-suge, jemaat ya ada yang kaya dan sederhana, kadang dapat banyak, kadang sedikit. Ketika pas nggak ada uang, anak saya berkata minta uang. Saya bilang, Dik, untuk minggu ini kamu sembahyang ya. Dia jawabannya apa? Wow, tantangan. Ngerti saudara? Tantangan. Artinya ternyata tantangan buat anak muda pada saat anak kami ini, tantangannya ketika nggak punya uang. Karena dia tidak akan bisa ngojek atau naik motor ke gereja karena nggak punya uang. Ya, saya nggak tahu saudara tantangan apa. Adik-adik semua, saudara-saudara semua. Kalau orang tua pasti banyak, gitu Pak. Orang tua tuh banyak tantangannya. Nyekolahin anak, setelah nyekolahin anak, kalau nggak punya uang, bingung utang sana, utang sini, supaya anaknya bisa kuliah. Iya betul. Setelah kuliah, mikirkan nanti menikah sama siapa, itu kan? Nyarikan jodoh, kan gitu. Anaknya nggak cocok, berantem, itu tantangan. Dan seterusnya. Orang tua itu terus tidak selesai. Setelah menikah, cocok, menikah, punya cucu, punya kesibukan ngomong, cucu. Nanti cucunya tiba, jatuh, keluar darah, dimarah sama anaknya atau mantunya, masalah lagi. Ya tidak, anak cucunya sudah besar, punya buyut, sudah nggak mampu, di panti jompo, masalah lagi. Tidak pernah berhenti. Itulah kehidupan, itulah tantangan. Tapi kita harus terus bergerak maju, jangan mundur. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mundur. Rasul Paulus berkata apa? Larilah pada panggilan surgawi. Lari itu maju, bukan mundur. Tanggalkan beban. Ada yang punya beban? Jangan begini, jangan salah artikan yang beban itu bukan misalnya saudara di naik motor atau naik diserempet ke orang, tanggalkan dulu status anak Tuhan. Bukan gitu, bukan itu yang ditanggalkan saudara. Yang ditanggalkan itu adalah beban dosa yang masih ada dalam hidup kita, kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kenapa kita nggak bisa maju? Karena ada beban yang merintangi, yang belum kita tanggalkan. Saya kalau di pelayan Tuhan sering mengajarkan, tanggalkan aksesorisme, jimat dan lain sebagainya, saudara ya. Itu membuat kita nggak bisa maju. Nah, beban anak muda apa? Tanggalkan itu dan mulai fokus. Nah, karena yang kedua itu kita harus mulai melangkah dan fokus kepada siapa? Yesus. Marilah kita melakukannya. Melakukannya itu berarti mulai apa saudara? Bergerak, mulai melangkah. Nah, orang yang tidak mau melangkah, hanya teori misalnya, hanya teori di sini. Ya, hanya teori, bebanku terlepas, hanya menyanyi, hanya hafal, hanya menjadi ya tidak sungguh-sungguh. Apa yang kita lepaskan masih digondeli. Orang Jawa bilang col kendase gocei buntute. Contohnya, aku mau lepas rokok, gitu ya. Lepas rokok. Dalam nama Yesus, ini yang membuat aku tidak bisa maju, bikin duitku habis. Dalam nama Yesus. Nah, jebul baru makan, rasanya udah karuan. Kayaknya ngerokok enak ya. Siang sudah ditek-tek itu, diabu-abu nih, diudut nih. Wih, iya dong, wih tahu di dalam nama Yesus, lepaskan meneh. Besok paginya ke kamar mandi. Aduh, kok bau gak enak ya? Ini enaknya gak ngerokok. Rokok lagi saudara, disunat lagi saudara. Darah Yesus, oh iya, sudah terlepas. Nah, kalau begitu terus, bagaimana bisa melangkah? Artinya melangkah, begitu kita mulai hari ini lepas satu batang,
Misalnya satu bungkus, mulai setengah bungkus, mulai melangkah 3 biji, 3 batang, dan mulai melangkah 1 batang, dan mulai melangkah tinggalkan. Betul? Jadi, ayo kita harus mulai bergerak, maju, melangkah bersama dengan Yesus. Ya, melangkah bersama dengan Yesus. Bapak Ibu, ya, kita harus melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan itu artinya melangkah, buat sesuatu. Nah, ketika kita sudah terpuruk, kalau kita hanya berkutik di keterpurukan kita, menyesali keterpurukan kita, menyesali kegagalan kita tidak akan pernah bisa maju dan tidak akan pernah diberkati Tuhan. Orang Jawa bilang obah mamah, nek ora obah ora mamah. Orang Nias tak kasih tahu artinya. Ini filosofi Jawa. Bergerak makan. Kalau orang tidak bergerak, jangan makan. Bekerja, firman Tuhan katakan, orang yang tidak bekerja jangan makan. Artinya kesuksesan akan kita raih kalau kita mulai melangkah. Teman saya, teman hamba Tuhan, teman saya di daerah Serondol itu punya anak 2 perempuan. Lulus kuliah, corona. Lalu ini orang kakak adik ini di rumah ngalor itu di rumah, bingung mau ngapain. Tapi ketika dinasihati sama bapaknya, kamu harus bergerak. Wis lah, bisnis apalah, pokoknya apalah bergerak. Dimulai hanya jualan, bikin apa itu, bikin mie goreng, nasi goreng, lalu di online kan. Pertama nggak laku, kedua laku 2, berikutnya nggak laku, berikutnya laku 3, berikutnya nggak laku lagi, menyerah, bingung. Jangan menyerah, Ci, ayo bergerak Ci, bergerak lagi. Dia akhirnya buat bakso goreng. Dia buat bakso goreng, pertama kecil nggak laku, dia buat agak besar, dan akhirnya mulai laku. 1 hari laku 10, lumayan, satunya 3.000. Nah, besoknya mulai laku 100. Dan sampai hari ini, corona sudah selesai, sampai hari ini sudah laku setiap harinya kirim Surabaya 1.000 bis kali 3.000. Kalau untungnya 30% saja, sudah lumayan. Ini anak cewek cantik, ya, cuma di rumah buat itu, di online kan, paket yang ngirim dia datang sendiri paketannya, udah di rumah. Karena orang ini mau melangkah dan bergerak, maka ada keberhasilan. Tapi kalau waduh corona nggak boleh keluar, tidur saja, nonton HP, ya gitu terus, kapan punya duit saudara, ya dong? Kapan suksesnya? Hanya di angan-angan. Ingin punya mobil mewah dengan sopir pribadi yang cakep, ingin makan nasi lengkap dengan lauk pauknya di mana? McD. Bagaimana bisa kalau hanya andai aku jadi orang kaya, hanya andai. Kalau nggak pernah bergerak, kalau nggak pernah memulai, kalau nggak pernah melangkah, maka kita tidak pernah akan berhasil dan diberkati Tuhan. Setuju tidak? Setuju. Ya. Nah, maka dari itu kita tidak boleh takut. Ya. Kita harus melangkah dan tidak boleh takut. Saudara, saya ingin menjelaskan ini. Ini inti yang saya mau jelaskan, kalimat kata melangkah, bergerak, maju itu. Saudara, kalau saya ingat melangkah, saya ingat tentang kisah Keluaran. Ya, kisah tentang Keluaran, ya, di kitab Keluaran itu orang Mesir keluar dari orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mari kita lihat ya. Jadi Israel keluar dari tanah Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat. Berbagai macam tindakan Allah yang nyata membuktikan bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang hidup.
tindakan Allah itu disebut juga mujizat. Nah, orang yang mau melangkah akan ada sesuatu, ya. Nah, ada dua mujizat yang mirip dalam cerita ini, ya. Yang pertama adalah mujizat di laut terbelah. Yang kedua adalah roh atau sungai yang ada di Sungai Yordan. Nah, apa perbedaan dari dua mujizat itu? Ya, tapi juga ada persamaannya. Nanti kita lihat. Bicara tentang melangkah, ya. Nah, mujizat melihat laut merah itu dalam Keluaran, ya kita nggak usah baca. Tapi saya mau kasih tahu bahwa di sini semua peristiwa itu agar mereka itu percaya kepada Tuhan. Intinya itu. Nah, mujizat yang dialami dalam bangsa Israel yang pertama, karena Yosua dan Kaleb itu adalah generasi yang terakhir, sementara Musa ini generasi yang pertama. Nah, mujizat dulu baru melangkah. Ada kalimat apa? Melangkah. Mujizat dulu baru melangkah. Lalu apa lagi perbedaannya, kita lihat ini, ya. Mujizat Yosua menyeberang Sungai Yordan. Kalau di sini di dalam pasal ini, di ayat ini, melangkah dulu baru mujizat. Yang tadi mujizat dulu baru melangkah. Yang ini melangkah dulu baru mujizat. Saya bisa gambarkan dari cerita dua ini ada kemiripan, kesamaan, dan ada perbedaannya. Perbedaannya mujizat dulu sama melangkah dulu. Di tempat ini, di ruangan ini, tidak semua seperti Yosua. Ada juga yang masih kekristenan awal. Lihat mujizat dulu, baru percaya Yesus. Nah, kalau sudah di generasi Yosua dan Kaleb, ini sudah tidak perlu mujizat lagi. Tetapi percaya dulu, melangkah dulu, baru ada mujizat. Karena ketika kita lihat yang di Laut Kosong, itu orang Israel lihat Musa menghamparkan tongkatnya dulu ke laut. Orang Israel melihat ada jalan keluar, baru orang Israel melangkah. Pelajarannya adalah, sudah lihat mujizat pun, kalau tidak mau melangkah, bisa nikmati mujizat? Walaupun kita sudah lihat mujizat, kalau kita tidak pernah melangkah, kita tidak akan bisa mengalami, dan kita hanya melihat saja. Bukankah begitu? Kita sering melihat mujizat, tapi kita nggak pernah mengalami. Kita dengar kesaksian jemaat, ditolong Tuhan, dapat mujizat, tapi kita nggak pernah mengalami, hanya mendengar dan melihat. Nah, untuk kita bisa mengalami hal yang sama, yaitu mujizat, maka kita harus mulai melangkah. Lalu kekristenan kita sudah lama nih ikut Tuhan. Ya, sudah lama ikut Tuhan. Kadang-kadang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Ketika mereka membawa tabut Tuhan, mau ke tanah perjanjian, mereka mengalami masalah karena di sungai itu, sungainya roh, sungainya tinggi, sehingga tidak bisa menyeberang. Di situ tidak ada mujizat. Mereka dituntut apa? Percaya bahwa mujizat akan terjadi. Buktinya, ketika imam-imam yang memikul tabut itu melangkahkan kaki di sungai, cip, sungai itu langsung berhenti kayak bendungan, dan sungai itu menjadi kering. Begitu melangkah lagi, cip, sungai itu semakin kering. Begitu melangkah dan sampai kepada hulu sana, sungai itu kering. Setelah semua lewat, sungai itu mengalir. Artinya, mau lihat mujizat dulu,
mau belum ada mujizat, kuncinya adalah melangkah. Mau coba sesuatu? Pemain keyboardnya mana? Pemain keyboardnya jangan di luar, silakan di sini. Saya kalau Wahid itu nyanyi soalnya. Karena tadi saya lihat nggak ada pemain musiknya, saya nggak jadi Wahid, saudara. Sekarang Wahid, yuk kita nyanyi. Kasih D coba. Oh, Mas Lodi. Kalau itu bukan tantangan ya, memang begitu. Tapi buat yang main keyboard tantangan. Karena lagi enak-enak sana tak panggil Mas, tantangan. Kasih D atau C? D lah coba. Oh, masih mana? Wah, memang keyboard baru itu bukan semakin canggih, semakin lelet, saudara ya. Saya punya keyboard yang jadul itu cetek langsung hidup, saudara ya. Jadul murah mah itu. Itu D ya? A, G ya, G itu Pak. Kok malah tinggi banget ya? Ku tak akan menyerah, apapun juga sebelum ku coba. Ya, terus tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup kita kalau kita mau melangkah. Dan lagi berkata apa? Ku tak akan menyerah. Orang yang mau diberkati, dia tidak menyerah. Gagal yang satu, piano string Mas, lembut aja. Nanti akan mendarat di sini dengan baik dan manjanya. Kalau ada string mengalun gitu, ya. Tekan di mau. Sampai mana? Jadi jangan menyerah, jangan berhenti sebelum mencoba sesuatu yang kita bisa. Saya dulu nggak bisa main keyboard. Tapi saya tipe orang yang nggak mau menyerah kalau sebelum saya bisa. Setelah bisa, puas. Bakal sampai hari ini saya bisa kunci sih, saudara. Jangan menyerah. Saya, ya mungkin saya di Harvest dulu nggak pinter, saudara ya. Kalau sama Pak Kim, jauh ya, dia tuh humor, pinter, wah nilainya bagus. Nah, saya nilainya itu IP-nya 4 bagi 3 sebenarnya. Jadi tidak boleh menyerah, harus bergerak. Baru diputus pacarnya, ora gelem adus, ora sikat gigi, kurang nggak mau makan, menyiksa diri supaya dikasih hari, nggak bakalan. Pacarmu sudah asik-asik sama pacarnya yang baru, saudara masih menantikan. Percuma, saudara. Lebih baik saudara mandi, pakai baju bagus, mulai nongkrong di Jawa Mall dan mulai kenalin siapa saja yang bisa dikenalin. Ya. Saya punya kebiasaan suka iseng-iseng kenalan sama cewek, saudara. Itu talenta saya, saudara. Makanya istri saya kalau saya ke mall, saya pasti ajak istri saya, karena saya takut kenalan dengan orang. Wah, kok kenal kabeh to, Pak? Dia kok kenal. Cah kene rumah kono kan gitu ya. Tahu orangnya segala ya. Orang sini rumahnya situ, maksudnya gitu saudara. Jangan menyerah. Saya nggak tahu dulu buat kayak poster-poster yang kemarin Bapak kirim ke saya itu. Nggak bisa. Nggak pernah ada yang ngajarin. Tapi saya coba cari sendiri. Bahkan tak rewangi seminggu tidak tidur. Sampai saya bisa. Dan sekarang saya bisa. Cuma ada gumun, Pak Timo ki sekolah ning bisa gawe kok ini. Sekolah karo Gusti Yesus. Belajar tidak pernah menyerah. Saya kan
selain itu kan saya piara burung ya. Saya piara burung nggak bunyi. Saya nggak pernah menyerah dan nggak pernah saya jual kalau burung itu belum bunyi. Keren saudara ya. Pokoknya sampai saya nggak pernah menyerah. Karena lagunya kan, ku tak akan menyerah. Kalau menyerah, nggak bisa. Halo, yang sedang patah hati? Yang patah hati biar lagunya Roma Irama saja. Saudara jangan patah hati. Saya dulu diputus memang lagi seneng-senengnya saya dulu. Wong Jawa punya pacar channel saudara. Wah seneng kan tak pamer-pamer ke sak desa iki lho pacarku ayu. Wah kok 6 sasi kok diputus. Saya main ke sana sedang dipangku sama cowok. Ya sedang manja-manjaan. Nah, sana naiknya mobil Timor pada waktu itu. Saya naiknya motor CB, saudara. Ya jelas lah, saya dikepreti, saudara. Saya langsung bilang, "Lo ya, gue mutus aku." Tapi salah, jadi gitu loh, saudara ya. Setelah diputus itu, saya pacarnya 16, saudara. Tapi itu salah, karena itu dendam kan. Tapi saya ingin nunjukin kepada diri saya bahwa saya bisa, gitu loh. Jangan kalau diputus pacar satu masih banyak yang lain, gitu loh. Laki-laki kita kasih tahu 1:6. Laki-laki 1, perempuannya berapa? 6. Tapi yang 5 nenek-nenek. Jadi saudara, ayo baik cewek cowok jangan menyerah, melangkah. Kenapa ya nggak ada yang nembak saya? Yang mulai berkaca, berdoa, ya kan? Kalau nggak dapat telepon Pak Gembala, Pak carikan kenalan, begitu. Besok ya semua, Pak carikan cewek dan cowok. Ini di sini cewek-cewek semua ya. Di tempat saya remajanya itu sekitar 20-an. Itu cowok semua, ceweknya cuma 2. Nah ini mulai bibit-bibit dari SMP naik, mulai ada ceweknya, saudara. Ya itu tantangan juga ya. Saya harus membawa mereka jangan sampai menikah dengan orang muslim. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, jangan berhenti. Apapun masalahmu, bangkit dari tidurmu dan bergeraklah maju, saudara. Ya, banyak jemaat-jemaat kami yang mengalami itu. Saya selalu pecut, saya selalu cambuk, berangkat. Ada tempat kami remaja. Waduh, pergaulannya kurang, ini kurang, pokoknya kuper banget gitu. Tapi saya selalu muridkan dia. Dari nggak bisa apa-apa, sekarang bisa beli motor sendiri. Sekarang bisa ngasih orang tuanya. Dan ada juga kami muridkan beberapa anak dari kelilingan dia keluarga nggak punya yang di apa kalau di bahasa Indonesia dinyek itu apa? Dihina sama saudara-saudaranya karena kaya-kaya semua ya, sepupunya, ponakan semua menghina. Ya ini jemaat saya ini sadar. Apa yang kamu bisa? Halo. Dulu bapak saya itu jualan abu, berangkat kali di mana di Pati, Pulaan. Mulai dari jualan abu, keliling dari warung ke warung, abu gosok ban ini. Saya bilang, Dek, nek kamu cuma jualan abu, kapan kamu kayanya? Saya bilang, abu itu murah banget, baginya berapa? Nah, terus om, garam sama garam, abu sama garam, itu sekitar 8 tahun yang lalu. Sekarang tidak hanya abu dan garam, tapi Indomie, Pampers, susu, dan dia sudah beli mobil jual dalam jangka waktu 10 tahun. Kenapa? Dia nggak bisa baca tulis. Tulis aja saya sering ajari. Kalau istrinya bisa, tapi ini suaminya nggak bisa baca tulis. Tapi sekarang dia bisa hitung-hitung. Bocor iso, tapi hitung duit iso. Dan penghasilan sekarang luar biasa sekali. Orang bisa iso moco, ya, sekarang sukses. Kenapa? Karena mau melangkah dan mau belajar dari kegagalan dan bangkit. Jangan takut, saudara. Ya.
Beda mujizat, tapi sama-sama dimulai dari melangkah dan merangkak maju. Kalau nggak bisa jalan, membongkoklah dan pelan-pelan bergerak maju. Kalau bongkok nggak bisa, orang Jawa bilang berangkat, saudara. Tahu berangkat? Bongkok, merangkak. Kalau nggak bisa merangkak, ngesoto. Karena sampai ada judul suster ngesot, itu menginspirasi saya. Nek orang Jawa aku ngesot, maju ngesot. Nah itu yang dilakukan ngesot. Ini Mas nyuwun, ya sukses kok, numpai entek nek jebul kok. Betul, tetangga desa kami itu kalau berangkat naiknya enmek, hasilnya ngini kalau gak itu enmek, saudara. Nah ini si pendeta ini numpai cuma sobun kuno, saudara. Haleluya. Nangkap sesuatu? Amin. Sampai di sini apa terus? Terus. Terus ya lanjutkan. Pak Gembala belum gini kok. Ya, padahal saya harus cepat pulang nih, mau nyoblos Pak. Mau nyoblos pilihan lurah ya. Karena sudah dikasih sangu Pak. Kan berdosa kalau enggak. Itu tantangan juga saudara ya. Udah dikasih uang nggak nyoblos kan berdosa, hamba Tuhan ya. Ya. Anggapan orang secara umum saat jatuh dan terburuk, ya mau bergerak takut gagal, betul nggak? Ya kan, mau pacaran lagi trauma, takut dikecewakan, gitu kan? Ya, sakit hatiku, sakit hatiku sakit ya. Pas pokoknya ya. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi tinggi. Nggak ada gigi tinggi ya, sakit gigi saja saudara ya. Kalau saya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, betul? Sakit gigi cabut mari, sakit hati gak entek saudara. Mau mulai takut rugi karena pernah bangkrut, ya kan? Mau usaha lagi takut, mau tambah lagi takut. Nah kalau takut dan gak mau bergerak ya sudah jadi begitu aja. Mau melangkah takut bahaya dan resiko. Orang belajar motor jatuh itu wajar, betul nggak? Lebar jatuh, lihat motor jadi fobia, takut. Ya kapan bisa naik motor? Kapan cowok bisa lihat kamu dan nembak? Ya nggak? Nah, si cowok ya sama saja. Kapan ada cewek mau? Wah ngapel maku, saudara ya. Sudah naik motor kok maku, saudara ya. Ya sehingga iman kita jadi lemah dan tidak bisa maju. Kita tidak boleh takut, minta cepet ya, setelah kasetnya gitu. Kita tidak boleh takut, kenapa? Ya. Mazmur 37:23-24 berkata, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Stop dulu. Kalimat kata hidupnya berkenan berarti tadi kita sudah menanggalkan apa? Beban dan fokus kepada siapa? Tuhan atau Yesus. Apabila ia jatuh, tidak sampai, sebab Tuhan tangannya, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Tuhan menetapkan langkah orang. Jadi kemanapun Anda pergi melangkah, ingat ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan takut bergerak. Jangan takut untuk bergerak maju. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang
menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Tugas kita adalah enggak kesulitan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Perhatikan, kita harus fokus ke ayat ini. Kenapa? Perhatikan, sekalipun aku apa? Berjalan dalam lembah. Tapi mindset orang ketika menghadapi lembah kegelapan, seolah-olah dia tinggal di situ. Padahal kita cuma apa, saudara? Berjalan. Ini masalah ini. Kita ini berjalan melewati lembah kegelapan, masalah. Berjalan. Yang jadi masalah, sudah tahu itu lembah kegelapan, kita berjalan tapi di tempat. Coba seandainya Tante Pot sama Yusuf, yang jadi Yusuf saya, pasti saya akan lari, tapi lari di tempat. Karena Tante Pot cantik, ya kan? Itu lembah. Harusnya apa, saudara? Lari atau pergi, lewati. Jadi saudara jangan takut karena kita hanya melewati, hanya berjalan dalam lembah kegelapan. Dan kita tidak boleh takut bahaya dalam lembah itu, sebab engkau besertaku. Katakan amin. Jangan takut untuk bergerak maju. Kenapa? Karena Tuhan akan mengubah yang tidak mungkin menjadi. Sekali lagi, kenapa kita nggak boleh takut? Ketika kita berjalan bersama Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bangsa Israel tidak mungkin loh bisa melewati laut seluas itu. Saudara, kalau bayangin laut, jangan bayangin itu seperti ikan atau bendungan. Laut ini luas, jadi ketika laut itu terbelah, itu dulu saudara tinggi ribuan meter loh. Mereka berjalan dindingnya laut, dan mereka hanya melewati, dan mereka berjalan di tengah itu. Apakah mulus? Tidak. Ada batu karang, ada duri, ya, ada tantangan, tapi bangsa Israel terus berjalan, tidak melihat ke belakang, tidak melihat masa lalu, kegagalan masa lalu, tapi terus bergerak maju, dan akhirnya sampai keluar dari laut itu. Ada mujizat, ada sesuatu yang mustahil yang Tuhan nyatakan. Imam-imam ketika percaya dulu baru injak, terjadi mujizat. Ketika orang mau melangkah akan terjadi mujizat. Ketika bapak ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, semua yang ada ini, kalau kita mau melangkah akan ada mujizat. Apabila melintasi lembah baka. Lembah baka itu lembah yang tandus, kering, tidak ada air. Tapi Tuhan bisa mengubah. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, saudara. Tanah yang ada airnya, tanah yang tandus, tanah yang kering, akan Tuhan ubah menjadi tanah yang ada airnya, yang berlimpah-limpah dengan mata air. Mungkin sudah melihat itu adalah kering, ladang kering. Tapi ketika sudah injakkan kaki dan mulai bekerja, mungkin sudah berkata, oh ini gak, mana mungkin laku, ini gak mau bermana, ini mungkin bisa laku. Tapi ketika sudah mau melangkah, mau jualan bakso, mau apapun, ketika melangkah, maka akan ada mujizat. Yang orang kata bisa laku, justru akan laris. Yang orang kata gak mungkin, mungkin bagi Allah. Mereka berjalan, makin lama, makin kuat. Tuhan beri kekuatan kepada kita. Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Ayo bergerak maju, wujudkan mimpi kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Ini ada lagunya. Ada yang ingat lagu ini? Kasih D. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus
ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua, untuk masalah Pak Pendeta, untuk masalah Pak Gembala, masalahmu, masalah sebelahmu, masalah kita semua. Betul? Tapi kita tidak boleh takut, karena bersama Yesus kita akan lakukan perkara yang besar. Karena Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Yesus anak domba Allah, juru selamat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia memuliakan, dia membenarkan, dia raja, segala raja. Katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Kasih deh. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku tapi ku berserah kepada kebenaran. Hatiku percaya, Tuhan punya rencana. Firman Tuhan tidak saya sampaikan di depan, tapi saya harap semua yang ada di tempat ini menerima dengan baik bahwa kehidupan ini terus berlanjut. Kita tidak boleh berpangku tangan, kita tidak boleh diam saja, tapi mari kita bergerak lebih cepat dari dunia yang bergerak, karena kita bersama Yesus. Kita akan lakukan perkara yang besar. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Saya akan berdoa buat semua. Tuhan, Kau lihat anak-anakmu di tempat ini. Ada banyak tantangan, godaan, ujian, masalah yang membuat mereka tidak bisa maju. Hari ini mereka tidak firman Tuhan. Gerakkan hati mereka untuk mereka mencoba sesuatu, untuk mereka mulai melangkahkan kaki, sehingga kami yang ada di tempat ini akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih. Siapapun kami, orang muda, anak kecil, orang tua, apapun pergumulan kami, apapun tantangan kami harus terus bergerak maju, dan kami harus mengalami akan pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat gerejamu di tempat ini, secara khusus pelayanan di tempat ini, dalam penggembalaan Bapak Pendeta Filipus, yang harus seperti mengangkat tabut Tuhan yang dibawa kemana-mana, yang berpindah dari satu ke tempat yang lain. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu turun, supaya pelayanan di tempat ini ada tempat yang permanen, sehingga tabut Allah bisa kami taruh di tempat yang tepat Tuhan.
Haleluya. Kami percaya ketika kembali di tempat ini, Bapak Ibu dan jemaat dan pengurus mulai bergerak maju, maka akan ada mujizat, maka akan ada tempat yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, buka jalan. Dan semua anak-anak di tempat ini yang sudah mendengar firman Tuhan, kami dikuatkan, diteguhkan, diyakinkan, dan beri kami kesanggupan untuk kami melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu dan berkati kami semua yang sedang mendengarkannya. Semuanya bersama-sama menyambutnya dengan berkata, Amin. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, mari kita terus bergerak dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, orang yang bergerak akan mendapatkan hasil yang baik juga, akan mendapatkan kesuksesan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk Pak Pendeta Timotius yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan warta Jumat dalam sepekan. Silakan. Sekali lagi ya, bagi teman-teman yang rindu untuk melayani baik dalam pemusik, WL, singers dan multimedia, kami membuka kesempatan. Silakan mendaftarkan diri kepada masing-masing divisi yang sudah diberikan tadi. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada petugas doa syafaat. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kepada setiap kami kehidupan yang jauh lebih baik Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dan saudara Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang selalu menopang dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk tempat ini, di mana kami beribadah, tempat ini Tuhan, di wujud ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau memberkati tempat ini Tuhan, memberikan setiap apapun yang diperlukan, apapun itu Tuhan yang diperlukan Tuhan untuk kemajuan di wujud ini Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap staf-staf yang ada Tuhan, yang bekerja di tempat ini Tuhan. Mari Engkau berkati mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap keluarganya Tuhan, masing-masing Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka perlukan sampai hari ini Tuhan.
Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang akan selalu memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati Tuhan pemilik hotel ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena sampai saat ini Tuhan kami boleh Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, ketika kami beribadah di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan tempat ini juga akan selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana kami tempatkan di tempat ini Tuhan, di tanah ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap presiden, kabinet-kabinet, menteri-menteri yang ada Tuhan, jajaran-jajaran Tuhan yang memimpin bangsa kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun yang menjadi kewajibannya Tuhan, tanggung jawabnya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai mereka Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, roh akan takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka pimpin Tuhan, itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kabupaten Semarang ini Tuhan, Kabupaten Semarang, Kota Semarang Tuhan, sekitarnya Tuhan, Jawa Tengah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati Tuhan kota-kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semakin anak-anak Tuhan dimenangkan Tuhan lewat Jawa Tengah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu di BMC ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang setiap mereka yang perlukan Tuhan, setiap kehidupan mereka Tuhan. Mari Engkau memberkati Tuhan, kami yang mungkin kuliah Tuhan, kami yang mungkin bekerja Tuhan. Mari Tuhan kami percaya Tuhan, setiap pengharapan Tuhan kami mau menyerahkan setiap apapun yang menjadi keperluan kami Tuhan, di mana kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh Tuhan, sakit penyakit Tuhan, maupun yang mungkin sekarang sedang dirawat Tuhan di rumah sakit Tuhan, mari Tuhan Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan roh penyembuh itu akan Engkau berikan kepada setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan setiap pekerjaan kami yang mungkin bekerja Tuhan, yang dimana kami ditempatkan untuk bisa bekerja Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati setiap kami, kesehatan Tuhan, kemampuan, kekuatan Tuhan. Kami perlukan itu Tuhan, hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pengerja tempat ini Tuhan, BMC Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kami Tuhan, talenta-talenta kami yang kami punya Tuhan. Kami mau semua Tuhan berikan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala kami Pak Filipus Indra, Ibu Mel, serta keluarga, semua keluarga besarnya Tuhan. Mari Engkau memberkati Tuhan, apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga ini Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan Tuhan setiap kesehatan Tuhan. Mari Engkau memberikan kesehatan, memberikan berkat Tuhan, memberikan kemampuan, kebijaksanaan kepada keluarga Pak Filipus Indra ini Tuhan, sehingga Tuhan apapun yang menjadi keperluannya Tuhan demi kemajuan gereja kami BMC Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Heru Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami, yang berada di Jakarta Tuhan, Ibu Teli dan sekeluarga Tuhan, anaknya Tuhan Felis yang masih sedang ada di luar negeri Tuhan, kami juga Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan gereja kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, harapan-harapan kami ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menyediakan yang terbaik Tuhan untuk tempat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk kami beribadah Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi tantangan kami ke depan Tuhan, ketika kami keluar di tempat ini, Tuhan akan selalu menyertai setiap kami. Dan kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan tangan-tangan yang akan kami berikan Tuhan, itu demi kemuliaan nama Tuhan. Mari Kau berkati kami semua Tuhan. Dan kami akan menerima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan.
kasih-Mu, anugerah-Mu bagi gereja kami. Dan kami akan terus bergerak, Tuhan, maju terus di dalam Engkau, karena Engkau selalu menyertai kami. Amin. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Timotius. Ya. Gereja yang dikembalakannya, Amin. GBDI telah kasih Kau Ya. berkati. Amin. Amin. Dan kami percaya kasih-Mu bagi GBDI telah kasih itu sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga besarnya juga Tuhan. Kami percaya Engkau sertai mereka, anaknya ada di Lampung dalam pelayanan. Kami percaya Engkau tambah-tambahkan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami sudah selesai beribadah, Ya. tapi Engkau terus beracara dengan kami. Amin. Engkau sertai kami. Amin. Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk berikan damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang penuh. Dan semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Saat teduh pagi